Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk yang saya hormati Bu Endang selaku wakil kesiswaan dan kurikulum, ya. Dan untuk teman saya yang saya cintai, nama Bidasari Haryati, saya hari ini akan mempresentasikan tentang tugas refleksi diri. Jadi, saya ingin menjelaskan apa pemahaman saya tentang semester ini dan apa perkembangan saya dalam semester ini yang mungkin menjadi lebih baik. Pertama, bagaimana pencapaian Anda dalam semester ini? Saya ada pencapaian dalam akademik, keterampilan, dan karakter. Dalam pencapaian akademik, saya itu menunjukkan hasil yang baik, meskipun mungkin ada turun atau gimana, tapi saya merasa itu sangat baik bagi saya dan mungkin itu stabil, jadi saya selalu stabil nilainya. Dan yang kedua itu dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebelum tugas tenggatnya waktu yang ditunjukkan oleh guru, saya itu sudah langsung mengerjakan tugas tersebut. Dan saya juga biasanya mengingatkan teman saya tentang tugas tersebut, jadi teman-teman biar tidak lupa juga bisa langsung mengerjakan. Yang ketiga itu memiliki pemahaman yang lebih baik di bidang farmasi. Saya merasa lebih paham di bidang farmasi setelah masuk di SMK ini, terutama dalam penimbangan, perhitungan dosis maksimal, dan mungkin istilah simplisia atau mungkin istilah dalam resep ya. Jadi saya menjadi lebih paham tentang itu, apalagi dalam praktek saya juga sudah mempelajari tentang membungkus puyuh dan caranya menimbang. Lalu juga saya mengetahui alat-alat dalam praktek farmasi tersebut. Lalu yang selanjutnya, skill yang sudah saya kuasai yaitu mampu mengatur waktu dengan baik antara kegiatan akademik dan non-akademik. Sejauh ini saya merasa saya sudah bisa mengatur waktu tersebut. Saya selalu membuat jadwal mingguan, jadi mungkin saya waktu PMR atau mungkin kegiatan lainnya saya selalu mengutamakan akademiknya dulu, tugas-tugas minggu ini apa, lalu kemudian baru melanjutkan non-akademik tersebut. Lalu selanjutnya kemampuan menghafal semakin meningkat. Saya biasanya memang metode belajarnya itu menghafal. Jadi satu hari sebelumnya saya selalu menghafal, dan itu juga membuat saya merasa besoknya itu lebih paham. Mungkin bagi orang-orang sepertinya kurang efektif, tapi bagi saya sangat efektif pada diri saya sendiri. Lalu selanjutnya mampu menghitung takaran dan dosis obat. Saya saat ini sudah sangat bisa untuk menghitung penimbangan atau dosis maksimal pada saat ujian esai terutama, dan saya merasa sudah bisa. Lalu yang selanjutnya, karakter yang sudah dicapai. Saya menjadi pribadi yang lebih sabar, karena pada waktu SMP saya mungkin masih emosinya tidak stabil atau seperti apa, atau masih sering teriak-teriak di kelas atau seperti apa. Tapi saat di kelas ini saya itu menjadi lebih tenang dan mungkin nggak teriak-teriak seperti yang waktu di SMP atau bagaimana, atau mungkin memaksa teman atau seperti apa. Saya tidak, lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Jadi ketika ada tugas saya lebih tenang untuk menghadapi, dan saya mencoba memahami tugas tersebut terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Lalu yang selanjutnya lebih mampu menerima kritik dan masukan. Jadi saya waktu SMP masih kurang menerima kritik dan masukan, mungkin dari teman atau dari guru atau bagaimana. Tapi saya waktu SMP ya saya akui saya memang salah waktu SMP, karena masih belum terlalu emosi terkadang ketika mungkin dikasih saran sama teman atau seperti apa. Lalu yang selanjutnya, tantangan apa yang Anda hadapi dalam pencapaian tersebut? Yang pertama, tantangan dari diri sendiri. Saya selalu overthinking pada hasil nilai. Jadi sebelum mendapatkan tersebut saya sudah overthinking terlebih dahulu, mungkin nilai saya sudah rendah atau seperti apa, padahal nanti juga belum tahu hasilnya seperti apa. Lalu selanjutnya, saya sering merasa lelah dan jenuh saat belajar. Terkadang saya merasa lelah dan jenuh itu karena tugas yang menumpuk juga, karena
Lalu saya juga sering merasa muncul rasa takut saat mencoba praktek farmasi. Saya terkadang sangat takut karena yang pertama saat membungkus puyer. Saya saat membungkus puyer itu bingung kertas ini seperti apa dan bagaimanakah. Lalu mungkin bentuknya ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, dan mungkin agak berantakan. Jadi saya merasa takut, bahkan kemarin juga sempat nangis untuk melakukan praktek farmasi. Lalu yang selanjutnya, manajemen waktu kurang sempurna. Jadi saya kurang manajemen waktu kurang sempurna. Saya terlalu membuang waktu yang sia-sia untuk hal yang tidak penting. Harusnya saya memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar atau mempelajari materi yang akan datang. Lalu yang selanjutnya, tantangan dari lingkungan atau orang sekitar. Nah, kebetulan saya itu dipilih menjadi komunitas belajar dari wali kelas sendiri. Jadi karena kemarin sempat kelas ini nilainya tidak stabil atau seperti apa, saya dipilih bersama Nona untuk menjadi komunitas belajar. Dan saya juga menjadi pengingat bagi teman-teman, pengingat tugas, mungkin atau informasi dari guru yang disampaikan di kelas, namun tidak dilupakan terkadang gitu. Jadi saya selalu mengingatkan itu satu hari sebelum tugas itu dikumpulkan atau jauh-jauh hari pada sore hari setelah teman-teman pulang sekolah. Terkadang juga ada teman yang sering bertanya, selalu bertanya meskipun sudah dijelaskan. Jadi saya juga terkadang sambil mengerjakan tugas sambil via telepon dengan teman saya menjelaskan tugas tersebut. Lalu selanjutnya, suasana kelas yang ramai sehingga kurang kondusif. Terkadang ketika saya belajar itu teman-teman masih ramai, jadi saya merasa terganggu dengan itu. Lalu yang ketiga, banyak istilah dan materi baru yang harus dipelajari. Saya sangat mungkin kaget karena di SMP belum pernah mendengar istilah-istilah baru, mungkin pertama dalam farmasi. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya. Lalu selanjutnya, tugas yang menumpuk membuat rasa kewalahan. Saya akui bahwa tugas yang menumpuk apalagi ketika mendekati SAS itu sangat-sangat membuat saya kewalahan sekali, karena tugasnya bukan cuma tugas biasa tapi juga ada tugas video yang harus kelompok atau bagaimana, jadi harus dikerjakan pada hari itu juga. Lalu selanjutnya, pengalaman apa yang Anda dapatkan dari pencapaian tersebut? Bagi saya, pengalaman yang saya dapatkan itu saya mendapatkan kemampuan disiplin, percaya diri, dan komunikasi saya itu semakin berkembang. Karena sebenarnya dari SMP saya komunikasinya itu mungkin baik, tapi setelah masuk di SMK ini itu lebih dikembangkan lagi. Saya itu lebih didorong untuk berkomunikasi dengan baik, apalagi ada tugas untuk kelompok presentasi atau gimana di depan kelas, jadi membuat saya itu lebih percaya diri. Lalu selanjutnya, mendapatkan pelajaran berharga bahwa usaha, disiplin, dan konsistensi membawa hasil yang baik. Lalu yang ketiga, belajar mengatur waktu antara belajar, tugas, dan kegiatan lain. Jadi ya saya juga biasanya memasang alarm untuk tugas-tugas apa seperti itu. Mungkin pada saat waktu sekolah, jam 4 sudah harus belajar, jam ini atau bagaimana. Lalu yang keempat, menjadi lebih sabar dalam menghadapi kesulitan belajar. Jadi terkadang saya juga meminta bantuan mama untuk mengajarkan saya tentang pelajaran yang mungkin bagi saya sulit atau seperti apa. Ya. Lalu yang selanjutnya, apa yang Anda pelajari dari pencapaian tersebut? Pelajaran utama yang diperoleh, saya menjadi pribadi yang lebih disiplin, mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kewawasan yang lebih luas dalam bidang pembelajaran dan farmasi. Saya merasa saya itu lebih disiplin dalam waktu. Lalu mungkin kalau di sini waktunya itu sudah tertata. Mungkin informasinya misal besok ada acara atau bagaimana, dan sekolah itu selalu tepat waktu gitu. Jadi nggak mungkin telat atau seperti apa. Jadi saya sudah bisa mengatur waktu. Oh ini buat ini gitu. Lalu yang kedua, proses yang dilalui itu ya pastinya itu kelelahan, lalu tugas yang menumpuk, serta rasa takut dalam praktik. Namun saya itu tetap berusaha dengan belajar rutin, lalu mencoba memahami materi
tersebut. Lalu yang ketiga, perubahan sikap dan kemampuan menjadi lebih percaya diri, itu tadi lebih mandiri, lebih sabar, serta kemampuan akademik dan kemampuan praktik itu menjadi berkembang. Saya juga diajarkan untuk menjadi lebih mandiri itu, jadi setiap kadang kan tugasnya individu, lalu terkadang itu juga tugasnya itu tugas yang lisan atau bagaimana, dan lisan itu kan individu, jadi saya bisa belajar dengan diri gitu. Lalu manfaat jangka panjangnya, saya menjadi lebih terlatih dalam materi pembelajaran. Lalu saya itu menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan, terutama dalam akademik. Lalu bagaimana penilaian Anda terhadap pencapaian yang telah diraih? Kalau dari skala pencapaian, saya merasa saya itu 10 dari 10, karena di SMP saya merasa saya kurang. Sebenarnya saya itu waktu di SMP awalnya sangat rajin, sangat selalu melaksanakan tugas tepat waktu, tapi entah kenapa, mungkin dari segi lingkungan atau seperti apa, saya waktu mendekati lulus menjadi hilang kendali, dan saya rasa jadi pribadi yang hilang gitu. Jadi saya lebih malas mengerjakan tugas mungkin, atau seperti malas gitu ya. Terus yang kedua itu penilaian diharapkan atas keberhasilan yang telah diraih, layak mendapatkan apresiasi dan dukungan yang pastinya dari orang tua ataupun dari guru ataupun dari teman. Terus dapat menjadi contoh yang baik bagi teman sebaya. Saya juga ingin menjadi contoh yang baik bagi teman sebaya, agar teman-teman itu termotivasi dari saya untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu, serta menjadi motivasi yang terus berkembang. Misal saya mengikuti lomba PMR dan saya mungkin menang, jadi teman-teman PMR itu lebih termotivasi untuk mengikuti lomba atau meminta pengalaman saya pada saat lomba tersebut. Lalu yang selanjutnya, evaluasi terhadap proses. Masih ada kendala seperti menunda tugas, mudah menyerah saat memahami materi, dan overthinking dan takut berlebihan seperti itu. Saya biasanya memang sering bingung, kadang teman saya mungkin sampai jengkel gitu ya, karena saya selalu bertanya-tanya terus gitu, selalu overthinking gitu. Misal ada tugas ini, nanti gimana ya kalau tugasnya sulit atau mempersulit diri atau gimana gitu. Terus kesadaran akan kekurangan dan peluang kebaikan, berkomitmen untuk tidak menunda tugas, lebih disiplin, pantang menyerah, dan memahami materi. Lalu lebih percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Saya akui saya dulu kurang menekuni kemampuan saya sendiri. Saya selalu insecure ya bahasanya itu pada kemampuan saya sendiri. Saya bingung dengan kemampuan saya sendiri itu apa dan bagaimana. Mungkin dalam akademik atau dalam akademik saya merasa saya tidak memiliki kemampuan apa-apa seperti itu. Apa kebiasaan atau pola pikir yang menghambat Anda? Kebiasaannya kurang disiplin dalam mengatur waktu, mudah terdistraksi saat belajar, seperti saat sedang belajar lalu tiba-tiba ada notif handphone yang berbunyi dari media sosial, sehingga ketika saya belajar itu saya jadi tidak menghiraukan tugas tersebut dan malah bermain HP seperti itu. Lalu sering menunda pekerjaan karena malas, lalu terkadang kurang konsisten dalam belajar. Misal hari ini saya sudah belajar, lalu saya ingin besoknya itu belajar lagi, tapi besoknya itu ternyata waktu pulang sekolah itu sudah tidak belajar, malah bermain HP, malah tidur, mungkin kecapean gitu. Lalu selanjutnya pola pikir, memiliki rasa takut gagal. Saya memiliki rasa takut gagal pada diri saya sendiri, terutama saya mungkin overthinking
pada saat saya lulus nanti saya akan bagaimana masa depan saya. Cenderung terlalu perfeksionis. Saya dulu waktu SMP itu selalu perfeksionis. Misal pada saat kelompok, jadi menurut teman saya tugas ini tuh sudah baik hasilnya, tapi bagi saya itu masih kurang. Jadi saya itu selalu mencoba memperbaiki itu dengan awal sendiri. Lalu yang ketiga, bersikap pesimis terhadap perubahan. Saya selalu kurang yakin gitu tentang perubahan gitu loh. Kayak misal mungkin perubahan tugas atau gimana, nanti kalau tugas ini berubah bagaimana, seperti itu. Kalau selanjutnya itu kurang percaya diri sama diri sendiri. Mungkin kalau di sekolah teman-teman mengenal saya berbagi yang lebih ceria atau bagaimana, tapi saya yakini saya kurang percaya diri mungkin atas kemampuan saya ketika mungkin ditunjuk teman untuk ke depan atau bagaimana. Mungkin saya merasa kurang bisa untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang selanjutnya, apa yang ingin Anda capai dalam satu semester ke depan? Memperoleh nilai akademik yang baik pastinya, dan yang paling penting itu stabil. Karena bagi saya kalau nilai stabil, kalau nilai tidak stabil namun nilainya sangat baik juga tidak juga misalkan tidak bagus. Lalu dan yang paling penting itu konsisten dalam belajar. Lalu menjadi lebih mahir dalam praktik farmasi. Jadi saya tidak takut lagi untuk mencoba saat praktek farmasi. Lalu yang selanjutnya, meraih prestasi non akademik. Saya sangat ingin menang lomba PMR karena saat ini saya menekuni ekstrakurikuler PMR. Sejak SMP saya sudah bertekad untuk mengikuti lomba dan memenangkan lomba tersebut. Namun sangat disayangkan pada saat SMP saya selalu tidak berhasil. Namun dari situ saya juga tidak menyerah. Saya malah menjadikan itu sebagai motivasi untuk kedepannya, supaya saya bisa menganalisis apa kesalahan saya dalam lomba tersebut atau seperti apa. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan konsistensi belajar. Saya juga akan membuat jadwal mingguan untuk saya belajar setiap harinya. Lalu kedisiplinan agar sesuai dengan tujuan. Jadi saya juga harus disiplin seperti bangun pagi, lalu belajar juga. Lalu ya saya juga mengingatkan teman-teman saya tentang tugas atau menjelaskan ke teman. Lalu yang selanjutnya, menjadi lebih fokus, percaya diri dan teratur dalam menjalani proses belajar. Jadi saya merasa saya harus fokus ke depannya. Saya tidak boleh terdistraksi lagi dengan handphone, atau mungkin saya akan mengurangi jam saya melihat handphone atau sebagainya. Oke, yang selanjutnya, karakter seperti apa yang ingin Anda kembangkan dalam satu semester ke depan atau 8 PPL. Jadi saya akan menguasai tiga karakter, yaitu kekeluargaan, mandirian, dan komunikasi. Kekeluargaan, saya akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, lebih peduli, dan menghargai orang lain serta mematuhi aturan sekolah yang ada. Karena saya juga mungkin sering telat datang ke sekolah atau seperti apa sehingga melanggar aturan sekolah. Lalu yang kemudian, kemandirian. Saya ingin lebih mandiri dalam belajar dan mengerjakan tugas, tidak bergantung pada orang lain, serta lebih berani mengambil inisiatif demi keputusan sendiri. Lalu yang selanjutnya, komunikasi. Saya ingin lebih berani menyampaikan pendapat ke teman-teman saya, ke orang tua saya, atau guru. Lalu mampu berkomunikasi dengan jelas dan sopan pastinya, serta lebih aktif dalam diskusi dan kerja kelompok. Saya merasa saat ini saya selalu aktif dalam diskusi kelompok dan selalu memperhatikan pendapat dari teman-teman saya. Saya selalu mengumpulkan pendapat tersebut dan saya diskusikan dengan teman saya secara baik dan dengan kepala dingin. Lalu, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Saya akan mulai membuat jadwal belajar sederhana. Lalu yang kedua, berkomitmen tidak menunda pekerjaan. Lalu yang ketiga, mengulang materi informasi sedikit setiap hari.
mungkin menghafalkan istilah simplisia atau seperti apa, karena saya sebelumnya ketika mau ujian SAS saya menjadi lebih panik untuk menghafalkan materi tersebut. Jadi saya harus dari awal untuk menghafal simplisia agar saat ujian saya tidak bingung atau seperti apa, jadi bisa mengerjakan. Lalu selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kelima, melatih konsistensi dalam belajar. Lalu selanjutnya berani mencoba dan berlatih dalam praktik. Dukungan atau bantuan seperti apa yang Anda butuhkan? Dukungan moral dan motivasi, apresiasi dan dukungan dari orang tua pastinya. Lalu kepercayaan dari guru, dari lingkungan kita, dari teman-teman. Lalu yang ketiga, dorongan semangat agar tetap konsisten. Jadi saya merasa teman-teman di sini sudah membuat saya jadi semangat belajar dan mendorong saya untuk tetap konsisten. Lalu yang selanjutnya, dukungan akademik dan profesional, bimbingan dari guru, les atau tambahan les atau bimbel jika perlu. Lalu dukungan sarana dan prasarana, akses ke buku, modul dan sumber belajar. Dan di sini buku pelajarannya juga menurut saya sudah lengkap dan sudah sangat bagus. Lalu media pembelajaran dan teknologi pendukung, dan di sini sudah ada proyektor, jadi lebih sering PowerPoint dibandingkan buku, jadi anak-anak tidak bosan. Lalu selanjutnya alat dan fasilitas praktik yang memadai. Saya merasa sudah cukup sangat bagus alat-alat praktik di lab farmasi dan itu sudah memadai untuk kedepannya. Lalu dukungan kebijakan dan waktu, pembagian tugas yang proporsional, waktu belajar dan praktek yang cukup, aturan yang mendukung pengembangan diri. Lalu dukungan kolaboratif, kerjasama tim yang baik, diskusi dengan teman dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Apa yang sudah Anda pelajari dari refleksi ini? Yang pertama, menyadari hal-hal yang sudah berjalan baik, seperti peningkatan nilai, kedisiplinan, dan pengembangan diri. Lalu yang selanjutnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan secara jelas. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam belajar. Lalu memahami bahwa proses sama pentingnya dengan hasil. Agar tujuan Anda tercapai, bagaimana Anda menjaga komitmen tersebut? Langkah pertama pastinya membuat jadwal belajar, target mingguan, dan rencana tugas agar semua itu berjalan dengan lancar dan tertata. Lalu kemudian sikap yang dijaga, saya harus tetap disiplin, bertanggung jawab, dan saya pastinya tidak gampang menyerah. Lalu selanjutnya cara mengatasi hambatan. Saya harus melakukan evaluasi rutin, mencari bantuan atau bimbingan, dan menyesuaikan strategi belajar jika diperlukan. Lalu bentuk motivasi diri, selalu mengingat tujuan awal, manfaat yang ingin dicapai, serta berkomitmen pada diri sendiri untuk terus berkembang. Mungkin cukup sekian pesan dari saya. Mungkin saya dulu waktu SMP saya tidak menyangka bahwa saya bisa masuk ke dalam SMK ini, karena memang tujuan awal saya waktu SMP saya memang tidak masuk di sini, saya mau masuknya di SMA negeri. Tapi mungkin ya saya diberikan yang lebih baik, karena menurut saya lingkungan di sini juga sangat baik, lebih baik daripada saat saya SMP. Lingkungan pertemanan, satu lingkungan guru, dan guru-gurunya juga selalu masuk dan hadir, selalu membimbing siswanya dan selalu memperhatikan siswanya. Ya mungkin jalan Tuhan sudah memberikan saya yang terbaik untuk di sini. Terima kasih Bu Enda. Oke, bisa dijelaskan begitu berikutnya. Oh iya. Jadi di sini saya harap kedepannya saya itu lebih sering konsisten belajar. Lalu yang kedua, saya kedepannya akan memasang alarm, karena biasanya
biasanya untuk sholat subuh, beribadah, dan olahraga ringan. Lalu saya juga akan memahami dalam praktek farmasi. Lalu yang selanjutnya saya juga akan membuat jurnal harian, jadi tentang keseharian saya atau tentang mungkin tugas-tugas atau seperti apa. Lalu selanjutnya saya juga akan sering bangun lebih pagi karena saya rasa di semester ini saya sering terlambat datang ke sekolah, jadi saya harap Januari sampai seterusnya saya bisa bangun lebih pagi. Lalu saya juga berharap saya bisa sering berolahraga karena di semester ini saya juga merasa saya kurang olahraga, jadi mungkin sering merasa kelelahan atau mungkin kewalahan gitu. Lalu saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Dan di sini juga ada lomba OSIS. Saya sangat bangga karena ini pengalaman pertama kali bagi saya. Di SMP saya ingin mencoba OSIS, tapi belum waktunya karena saya juga sibuk dengan PNR. Jadi saya ingin jadi pengalaman pertama yang sangat membanggakan bagi saya. Meskipun mungkin sebagai anggota saja, tapi saya jujur sangat bangga. Lalu di sini juga ada PNR. Sebenarnya ini PMI, tapi saya lupa untuk PNR. Tapi saya memang menekuni PNR. Awalnya saya cuma coba-coba. Waktu di SMP saya merasa, oh ini saya bisa dalam ini. Terus di sini saya juga ingin memenangkan lomba-lomba. Mungkin tidak hanya PNR ya, saya juga ingin lomba seperti pidato atau mungkin olimpiade atau seperti PNR gitu, atau mungkin lomba-lomba lainnya infografis atau seperti apa, karena saya kebetulan juga bisa mengedit gitu. Terus ini juga saya pakai di farmasi. Lalu saya juga akan membuat jadwal mingguan seperti ini, dan saya juga berharap kedepannya saya bisa sukses dan menghasilkan uang yang banyak. Amin. Terus sebenarnya ini saya menyantumkan hukum di sini karena sebenarnya saya kan memang tujuan awalnya bukan farmasi, jadi saya masih bingung antara farmasi atau hukum. Jadi saya menyantumkan hukum di sini karena dulu saya memang benar-benar ingin menjadi jaksa. Oke, lalu saya bacakan action lainnya. Oh, dan saya juga ingin lebih menekuni, lebih yakin dalam beribadah. Pak di SMK ini saya bisa lebih sering beribadah karena teman-teman juga mendukung lingkungannya. Saya juga biasanya bareng teman-teman sholat bareng, saling mengingatkan dalam kelas siapa yang belum sholat atau seperti apa. Jadi tidak bolong-bolong untuk sholatnya. Terus action plan-nya membuat jadwal belajar sederhana, itu dari Januari sampai Juni. Lalu bangun pagi untuk ibadah dan melakukan olahraga ringan Januari sampai seterusnya. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu Januari dan seterusnya pastinya. Lalu mengikuti bimbel matematika. Di sini saya tuliskan bimbel matematika itu dari Februari sampai Juni. Karena menurut saya memang lebih cocok les privat daripada mungkin mengikuti les biasa, karena biasanya materi SMA dan SMK mungkin berbeda, dan saya juga merasa lebih susah di matematika. Kalau di pelajaran lain saya mungkin masih bisa paham gitu. Terus timeline-nya kalau Januari mulai membuat jadwal belajar, praktika, catatan, dan materi farmasi. Membiasakan belajar rutin setiap hari, mulai latihan soal dan hafalan. Jadi supaya saya saat ujian tidak kaget gitu. Terus Februari mulai konsisten dan mengajarkan dan mengerjakan tugas tanpa menunda. Mulai persiapan lomba PNR karena saat ini ada info lomba PNR, jadi saya harus menyiapkan. Lalu kemudian evaluasi nilai awal. Tingkat yang pada saat Maret, tingkatkan pemahaman materi farmasi, latihan prakteknya lebih serius pastinya semester depan ini, karena saya benar-benar juga lebih serius lagi, karena saya di semester yang sebelumnya masih kurang dalam praktek, baru lulus ujian. Terus perbaiki nilai yang curang, terus berlatih lomba. Lalu di bulan April nilai mulai lebih stabil, ikut
lomba PMR, mempertahankan jadwal belajar. Lalu yang Mei, persiapan ujian dan evaluasi akhir, fokus penguatan dan materi sulit, menjaga konsistensi dan kesehatan karena bulan depannya sudah SAS, jadi saya harus menjaga kesehatan saya. Lalu pada saat bulan Juni, hadapi ujian dengan tenang, nilai diharapkan baik dan stabil, evaluasi hasil semester, dan bangga dengan perkembangan diri saya. Terima kasih. Ya. Panggilannya Kalista atau Memori atau Sari atau siapa ini? Biasanya teman-teman panggilnya Mem. Ya, Memori. Tadi sama sudah menjelaskan panjang dan lebar ya semuanya terkait dengan refleksi. Ternyata dari situ kan sama bisa mengambil poin positif atau nilai positif. Ternyata dengan adanya refleksi ini saya bisa apa gitu ya. Dan ini ternyata memberikan manfaat yang baik dan dalam kesampaian. Ya, sebenarnya itu kan dari sana sudah memahami ya kan ya, tujuan kenapa sih setiap murid diminta untuk membuat refleksi diri. Ini adalah untuk membantu kalian lebih terarah lagi. Nah, tapi tadi saya juga melihat sama ulang-ulang kata ya lebih konsisten ya gitu kan ya. Apakah selama satu semester kemarin masih ada kekurangan atau kurang konsisten lah? Iya, masih kurang konsisten. Masih kurang ya. Berarti nanti di semester ini mau lebih konsisten lagi. Iya. Oke. Nah, ini cara yang ngerti bagaimana secara sambilan supaya nanti gak gampang terdistraksi ketika belajar. Saya akan mematikan handphone pastinya dan mungkin saya titipkan kemana, jadi saya bisa belajar di meja belajar itu dengan tenang. Dan saya biasanya mulainya itu malam karena menurut saya malam itu efektif bagi pikiran saya untuk memahami materi gitu. Malamnya itu biasanya sampai merasa paling berada juga tingkat kecerdasan paling tinggi itu di jam-jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Di jam-jam itu ya. Yeah. Terus kalau yang setelah subuh itu pernah nggak mencoba belajar setelah subuh? Saya sudah mencoba Bu, saya bahkan itu sudah bangun pagi ya kan besoknya kan ujian. Jadi saya itu mungkin capek atau gimana pada saat ujian itu masih gitu lah ya. Sial waktu itu, dan saya itu bangun jam 2 itu saya rasa kurang efektif gitu Bu. Saya besoknya waktu paginya itu malah merasa kurang waktunya untuk belajar gitu. Jadi saya sudah berusaha mencoba, bagi saya kurang efektif. Berarti kan sama yang perlu dipaham ya dengan ini, dengan apa ya? Tingkat kecerdasan saya ini meningkat di jam-jam berapa? Itu berarti yang harus saya lakukan untuk tetap bertahan. Kalau memang merasa kecerdasannya di jam 8 sampai 9 ya sudah belajar itu fokus saja tanpa melihat apapun. Tadi saya melihat komitmen sampai sudah kuat, semoga itu tidak hanya disampaikan di hari ini saja, tapi bisa dilaksanakan untuk kedepannya. Ya, terus tadi saya melihat juga usaha sampai sudah luar biasa ya, bahkan sampai sudah mendapat beberapa kepercayaan, salah satunya menjadi tim yang komunitas belajar, terus sudah sekarang ditambah lagi menjadi pengurus OSIS ya. Jadi itu juga merupakan wadah buat sampai untuk bisa lebih mengembangkan potensi diri sampai. Saya nggak mau hanya karena saya sudah tahu tujuan untuk membuat refleksi ini sebenarnya apa sih ya itu. Nah saya harapkan apa yang sudah sampai susun bahaya tadi ya, mulai dari Januari mau ngapain, Februari apa, Maret apa sampai bulan Juni ya. Bulan Juni finalnya adalah sampai sudah sampai karena nilai rapatnya sudah bagus. Terus apa harapan sampai lomba-lomba itu sudah dapat juara, harapannya itu kan dulunya kan di bulan Juni itu. Nah nanti untuk bisa sampai melakukan evaluasi berarti sampai juga harus menyusun rencana tindak lanjut. Ya kan belum ya, di rencana tindak lanjut itu nanti sampai sebutkan misalkan di bulan Januari sekarang plannya apa, ternyata nggak terlaksananya itu sampai cari faktornya apa, terus sama perlu support atau bantuan dari siapa atau berupa apa supaya nanti bisa terlaksana atau tercapai tujuannya ya. Sama dua rencana tindak lanjutnya mulai dari misal kegiatannya apa, pelaksananya kapan, nanti kalau misalkan gagal kendalanya apa, terus support apa yang sangat dibutuhkan untuk bisa berhasil. Target berikutnya kapan ini saya bisa berhasil.
tuliskan di sini ya. Terima kasih luar biasa. Suratnya nanti sudah dibaca belum? Nah, silakan. Surat untuk masa depan, untuk Calista dan masa depan. Kalau kamu udah baca ini, berarti kamu udah melewati berbagai masa sulit yang terasa berat. Mungkin kamu udah lupa, betapa seringnya kamu overthinking, takut gagal, merasa capek, dan jadi nyerah. Tapi lihat, kamu masih bertahan sejauh ini. Itu udah menjadi bukti kalau kamu hebat, bisa sekuat itu. Ada satu hal yang harus kamu ingat, yaitu aku bangga sama kamu. Kamu pasti udah jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya, lebih dewasa. Aku nulis ini dari versi kamu yang masih sering ragu tapi tetap berusaha, yang tetap menghafalin, terus ngerjain tugas meski capek. Mungkin hasilnya belum sempurna, tapi kamu gak pernah benar-benar berhenti. Kamu sekarang pasti udah kuliah di universitas yang kamu impikan. Mungkin kamu udah memilih jurusan kuliah yang benar-benar kamu yakini, entah itu hukum atau farmasi. Aku harap itu yang paling terbaik buat kamu saat ini. Jangan pernah menyesali apa yang pernah kamu pilih, melainkan kamu harus belajar dari kesalahan di masa lalu. Kalau suatu hari nanti kamu merasa gagal, tolong ingat, kamu bukan gagal, kamu sudah bertumbuh. Kalau kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa dulu kamu ragu bisa sejauh ini. Aku harap kamu sekarang lebih percaya diri, lebih tenang, lebih yakin sama kemampuanmu sendiri. Dan ternyata, kalau kamu masih berjuang, itu juga gak apa-apa. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus berjalan meski pelan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mencoba. Aku bangga sama kamu bahkan dari dulu. Dengan yang penuh harap, Calista yang dulu. Terima kasih luar biasa semuanya. Oke, itu surat untuk diri kamu sendiri loh ya. Berarti kamu nanti bukanya pas sudah kuliah. Iya. Kita lihat nanti berapa tahun lagi, 2 tahun lagi ya. Kamu berada di hukum atau tetap di farmasi, belum tahu ya. Belum tahu karena yang bisa menentukan itu nanti pilihannya ada di sampean sendiri ya. Sampean nanti berarti mulai kelas 12 awal itu harus sudah mulai menata, semakin menata, kelas itu semakin menata maunya kemana, mau ke farmasi atau mau ke hukum. Kalau mau ke farmasi ya sudah berarti lanjut ini, lanjut apa tetap dipertahankan yang sekarang ini. Kalau sampai ke hukum berarti kan harus mencoba dengan hal yang baru kan ya, karena sekarang tidak dapat sama sekali ilmu yang didapat di sini selama 3 tahun itu tentang farmasi. Oke, pilihannya nanti silakan ada di tangan sampean. Yang jelas saya berharap nanti sebenarnya sudah menjadi orang yang sukses versi sampean ya. Kalau sukses itu kan bukan menjadi tanggung jawab dirinya ya, misalnya apa, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan buat orang. Oke, dari saya, gue dari mama mungkin menyampaikan pesannya atau mungkin harapan untuk anak saya. Mungkin untuk anak saya sendiri, lebih mendengarkan pembuatan terus belajarnya itu mungkin ada waktunya lagi jadi kalau sudah mengerti dengan komunikasi sama orang belajar juga sebenarnya juga melampaui waktu jadi bisa sampai semester 2 tapi hasilnya memang dia sudah sangat enak boleh belajar maksimal tapi tetap ada selalu waktu ya. Jadi saya jadi mas saya dulu saya juga kayak gitu dulu suka belajarnya melampaui waktu iya. Terus sekarang dari Calista apa yang mau disampaikan ke mama? Aku cuma pengen mama nggak merasa buat ke jurusan kuliah nanti karena aku belum tahu, karena masih bingung untuk ngambil jurusan apa. Sebenarnya kan ke sekolah ini juga nggak kepikiran sama sekali untuk ke farmasi
kasih, tapi ya aku berterima kasih karena udah dipilihkan sekolah di sini, karena sejauh ini saya juga merasa diri saya berubah gitu. Pokoknya makasih banyak udah tuntun aku untuk belajar, terus udah mensupport aku, pilihan aku itu apapun didukung sama mama, terus mama juga selalu bangga sama aku meskipun mungkin nilaiku jelek atau seperti apa, tapi mama gak pernah berkomentar sama sekali. Yang penting aku tetap belajar dan tetap berusaha meskipun nilainya jelek. Udah itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mama. Ayo, makan terima kasih. Ini saya kumpulkan di sini. Ya, yang intinya yang vision boardnya sebenarnya boleh dicoba. Tadi vision boardnya saya kembalikan, silakan ditempel di kamar atau mungkin di bagian yang paling sering sama dia dan sama itu ingat. Oh ini, bulan ini saya tanggal ini, bulan ini, betul ya? Oke. Terima kasih Bu Intan. Silakan ditutup dulu. Oh iya, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya harap kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih sabar, juga lebih membanggakan sekolah lagi. Jadi ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Bu.